Africana, Serabi FM. Masih dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai di batas kota, Saudara Lon masih bersama saya di Andalusia. Dan seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa kita bakal berbincang-bincang dalam talk show bersama ACSTF Aceh dengan tema sosialisasi hasil diseminasi implementasi UUPA dengan tema upaya mengoptimalkan pelaksanaan UUPA di masa depan. Dan Saudara Lon sudah hadir di studio Serambi FM. Narasumber kita yang pertama ada Ibu Hema Marleni SEM SIAK dari ACSTF atau Manajer Program ACSTF. Assalamualaikum Bu Emma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Bu Emma? Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang ke studio Serambi FM. Dan selanjutnya narasumber kita ada Bapak Dr. Otto Syamsuddin Ishak, seorang peneliti dan juga dosen pertanian Universitas Syakuala, Banda Aceh. Assalamualaikum Pak Otto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang ke studio Serambi FM. Dan yang ketiga narasumber kita ada Bapak Juanda Jamal ST, seorang peneliti dan juga seorang penulis juga ya Pak ya? Iya benar. Pak Juanda, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang ke studio Serambi Ya, FM Pak. sama-sama. Mudah-mudahan begitu banyak informasi yang bisa di-share hari ini ya, apalagi terkait dengan UUPA gitu. Ini memang topik yang sangat hangat sekali karena memang UUPA telah memasuki fase 15 tahun. Jadi sejak 15 Agustus 2005 sampai 15 Agustus 2020. Dan Saudara Lon, fase yang lebih dari satu dekade ini sudah seharusnya waktu yang lebih dari cukup untuk menciptakan komitmen dan juga kondisi kondusif bagi upaya pembangunan Aceh pasca konflik. Dan Saudara Lon, dari Acehnis Civil Society Task Force atau ACSTF sebagai lembaga non-pemerintah yang concern terhadap perdamaian Aceh saat ini telah memfasilitasi pertemuan-pertemuan strategis yang menghadirkan forum multi-stakeholder dalam Focus Group Discussion atau FGD, terutama tokoh-tokoh kunci yang ikut terlibat langsung dan aktif mengadvokasi dan juga mentransformasi Aceh dari konflik menuju damai serta dalam perumusan UUPA. Dan Saudara Lon, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020. Saudara Lon, Anda juga bisa menyimak talkshow kami via streaming di www.serambifm.com dan juga saat sekarang ini kami sedang live di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh. Baik, saya mau langsung aja nih ke Bu Emma terkait dengan hal ini. Bu Emma dan ACSTF tentunya sangat giat ya mengenai tema-tema atau juga topik-topik seperti ini. Nah, bisa diceritakan sendiri ACSTF itu berdiri sejak kapan, terus juga concernnya di bidang apa? Silakan. Ya, terima kasih Deti ya. Nah, ACSTF sendiri itu sebenarnya sudah lama berdiri ya, sekitar tahun 2001. Ada dari beberapa elemen tokoh yang berbeda itu tepatnya di Washington DC ya, sebanyak 54 orang berkomitmen untuk membentuk lembaga ini. Dan isu concernnya tetap di isu perdamaian, jadi mengadvokasi perdamaian. Jadi sudah lama banget ya, Sudah. bahkan sebelum tsunami gitu Iya, ya. betul. Berarti ini NGO yang sudah kawakan banget gitu. Iya, sudah go internasional. Sudah tua. Kawakan belum tentu. Sudah tua. Oke, dan sekarang ini program-program dari ACSTF seperti apa? Ya, yang terdahulu kita tetap isunya di advokasi perdamaian, tetap di UUPA ya, refleksi UUPA setiap tahunnya. Nah, yang sekarang ini kita bekerja sama dengan GPPIC dan IID ya untuk program refleksi 15 tahun implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh untuk mendorong perdamaian yang lebih abadi di Aceh. Oke, ini kan ACSTF aktif untuk melaksanakan berbagai FGD, terutama untuk perumusan UUPA ini gitu ya, mengenai isu ini. Dan di sini dikatakan bahwa begitu banyak stakeholder yang hadir pada FGD tersebut sehingga menghasilkan rangkuman yang luar biasa. Mungkin bisa diceritakan Bu Emma bagaimana prosesnya, kemudian juga siapa saja sih yang hadir pada FGD tersebut. Terima kasih. Program ini kita baru sekali mengklasifikasi untuk FGD-nya ya, bukan mengklasifikasi, maksudnya memilah sektor supaya 1 adalah FGD yang sifatnya strategis, 2 adalah FGD yang sifatnya konsultatif. Jadi FGD ini kita bagi dalam 3 kategori. Yang pertama adalah FGD yang sifatnya strategis, yang kedua adalah FGD yang sifatnya konsultatif, dan yang ketiga adalah FGD yang sifatnya konsultatif.
outputnya lebih tajam lagi. Nah, pada program ini kita ada 4 kali FGD. Ya, yang pertama itu ada FGD sektor NGO dan akademisi, itu yang dihadiri oleh teman-teman dari NGO yang ada di Aceh yang isunya sama. Kemudian akademisi juga yang concern tetap advokasi untuk perdamaian. Ya. Kemudian di FGD kedua itu dengan pebisnis. Nah, sektor ini juga menarik karena selama ini mungkin pelibatannya kurang, ya kan. Nah, kita coba explore dari kawan-kawan yang pelaku bisnis yang ada di Aceh. Nah, dan yang ketiga itu ada dari sektor GAM dan politisi. Nah, ini juga menarik bahwa sebenarnya yang paling stressingnya di sini sih sebenarnya gitu ya kan. Kemudian yang terakhir itu ada dengan pemerintah sebagai perpanjangan tangan untuk pelaksanaan undang-undang pemerintahan Aceh ini. Nah, dari 4 sektor kemudian itu yang masing-masing 10 peserta, kita nggak bisa banyak karena kondisi pandemi seperti ini, kita juga harus prokes ya. Kemudian kita melakukan pertemuan selanjutnya, yaitu forum diseminasi, yaitu mengkompilasi keempat FGD ini tadi menjadi rangkuman yang akan kita rekomendasikan dalam bentuk policy paper. Nah, itu program utama kita, goalnya itu atau produk utama kita nanti policy paper yang kita harapkan ini bisa mempush pelaksanaan lebih optimal lagi kepada pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Oke, luar biasa ya. Semangat buat ACSTF dan mudah-mudahan bisa tersalurkan gitu ya. Amin. Dan juga setelah ini apakah mungkin ada FGD berikutnya? Berarti udah selesai nih program FGD-nya? Ya, kalau untuk program kita yang kali ini kerjasama dengan GPPAC itu cuma 3 bulan, Oktober sampai Desember. Tetapi kita sendiri dari ACSTF tetap terus concern untuk mengadvokasi ini. Nah, dalam berbagai bentuk kegiatan nanti yang tetap mengawal proses pelaksanaan undang-undang pemerintahan Aceh secara optimal ya nanti. Oke, baik, terima kasih Bu Emma. Nanti bakal kita lanjutkan lagi, dan saat sekarang ini saya mau ke Pak Juanda terlebih dahulu. Pak Juanda, bisa nggak Pak Juanda ceritakan sedikit mengenai perumusan UUPA ini atau sejarahnya sedikit? Mungkin ada yang udah lupa atau mungkin ada Syederalun yang umurnya baru berapa tahun pada saat itu gitu. Sekarang sudah beranjak dewasa, masih anak-anak SMA, baru kuliah. Jadi mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai UUPA-nya. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi mungkin di sini kita coba gambarkan bahwa titik tolaknya itu sebenarnya adalah perjanjian Helsinki, perjanjian perdamaian di Helsinki, MOU Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Indonesia. Ya, dari perjanjian ini atau dari MOU ini kemudian supaya ini bisa legal dan bisa dilaksanakan dalam hukum Republik Indonesia, maka kemudian dirumuskanlah undang-undang. Jadi substansi dari perjanjian Helsinki ini kemudian diadopsi menjadi substansinya undang-undang yang diharapkan ini menjadi tata kelola pemerintahan Aceh. Ya. Jadi ini yang dasarnya itu. Maka kemudian kalau kita lihat sejarahnya lagi, misalnya perjuangan rakyat Aceh ini kan itu sudah 130 tahun lebih lah kira-kira gitu, sejak maklumat perang Belanda 1873 26 Maret 1873. Jadi sampai ke perjanjian Helsinki ini itu sekitar 130 tahun lah untuk bagaimana menemukan sebuah formula yang lebih tepat kan, terhadap tata kelola pemerintahan Aceh ya, walaupun kemudian ini dalam bingkai Republik Indonesia ini, ya. Jadi itu intinya. Jadi kemudian menjadi tantangan bagi kita adalah bagaimana memperjuangkan ini lebih lanjut secara politik, secara diplomasi. Tadinya 130 tahun itu selalu saja diwarnai dengan perjuangan bersenjata. Ya, jadi Helsinki kemudian UUPA ini membuka kanal baru terhadap perjuangan rakyat Aceh secara politik.
ya. Jadi ini kira-kira key wordnya di sinilah. Jadi sekarang adalah bagaimana kita menjadikan MU Helsinki dan UUPA ini sebagai semangat terhadap kebangkitan Aceh gitu. Jadi mempersiapkan sumber daya manusianya, juga mengelola sumber daya alamnya untuk kepentingan kemakmuran rakyat Aceh. Ini maka kemudian kalau kita lihat substansi UUPA ini mencakup hampir keseluruhan dari tata kelola pemerintahan, mulai dari tingkat kampung, mukim, kemudian kabupaten, provinsi, kan gitu. Termasuk juga hubungan antara Aceh dengan Jakarta bagaimana sistem pembagian kewenangan, bagaimana sistem pembagian sumber daya alam misalnya, pembagian hasil daripada sumber daya alam, minyak misalnya, ataupun hutan ataupun lain sebagainya. Termasuk misalnya kemudian Aceh ini diberikan kewenangan lebih besar kan untuk mendapatkan hasil migasnya itu kalau sampai di bawah 12 mil itu sampai 70%. Nah, jadi bagaimana ini semua dikelola, diatur. Jadi termasuk misalnya bagaimana kemudian juga dipertimbangkanlah, diaturlah tentang politik Aceh. Ada partai politik Aceh misalnya, ada partai lokal misalnya. Ini yang tidak ada di provinsi lain. Jadi kita kemudian memiliki struktur politik yang keacehan, yang kemudian itu bisa mengadopsi, bisa mengakomodir ya daripada pejuang-pejuang bersenjata kemudian menggunakan kanal politik ini. Jadi semuanya diatur gitu. Dalam UUPA ini dalam gitu UUPA ya. Ini. Dan kalau sejauh ini sudah sampai 15 tahun, bagaimana implementasi UUPA di Aceh? Jadi sejauh ini memang kita ini kan karena dampak daripada perjuangan bersenjata yang panjang itu besar, terutama terhadap misalnya sumber daya manusia kita misalnya, kan gitu. Jadi kemudian kalau kita lihat juga ditambah lagi misalnya sebelum perjanjian damai ini ada bencana alam, gempa dan tsunami, sehingga melengkapilah tingkat kemiskinan Aceh ketika itu mencapai 30%. 30% dari penduduk Aceh ini yang miskin. Jadi dalam 15 tahun ini terakhir misalnya tinggal 15%. Jadi kita berharap ini kan bisa tuntas misalnya, karena di kita juga ada kemudian disepakati untuk ada dana otsus misalnya, kan ini, tapi dana otsus ini tinggal 7 tahun lagi. Jadi bagaimana exit strateginya, jadi semuanya harus dipersiapkan. Jadi dalam 15 tahun ini sebenarnya setidaknya meskipun kita masih memiliki banyak kelemahan ya terutama misalnya dari turunan UUPA ini sendiri misalnya, masih ada peraturan pemerintah yang belum selesai, masih ada kemudian kanun-kanun juga, dan bahkan misalnya kanun maupun peraturan-peraturan yang sudah turunan yang sudah dibuat itu pun kadang-kadang ruhnya juga ataupun substansi daripada kanun dan peraturan pemerintah ini juga kemudian jauh dari harapan ya ketika misalnya semangat di awal perjuangan ini misalnya, kan gitu. Jadi ini bagaimana kita menyadari atas kelemahan-kelemahan ini sehingga kita bisa memperbaikinya ke depan gitu. Apalagi dalam menghadapi 7 tahun sisa dana otsus ini misalnya, apa yang mesti kita siapkan? Kita memiliki SDM yang banyak sebenarnya, yang cukup, kemudian memiliki SDA yang kaya, tetapi kita masih sulit ini dalam mengelola ini. Apa yang mesti kita lakukan gitu. Jadi makanya kemudian penting bagi kita untuk merefleksikan ini, kan, sehingga kita bisa, kalaupun misal kita sudah di luar rel bergerak, kita bisa kembali ke rel. Jadi Aceh National Interest itu kembali bisa kita bangun. Jadi UUPA ini meskipun banyak kelemahannya misalnya, karena misalnya tentang kewenangan kan begitu. Kalau kita lihat di pasal 7 substansinya ini berdasarkan Helsinki Agreement itu ada 6 otoritas yang diatur oleh pusat. Tetapi di situ diikat lagi bahwa ada
kewenangan yang bersifat nasional katanya. Yang bersifat nasional di pasal 11 diatur lagi apa-apa. Ternyata semuanya diatur nasional gitu. Kan gitu. Jadi bagaimana ini memahami ini juga menjadi sangat penting. Bukan hanya Jakarta tapi juga Aceh juga misalnya. Birokrasi Aceh, para birokrat Aceh memahami tidak ini. Kan gitu. Jadi kalau mereka melihat ini dengan kacamata kuda, ini mereka akan terjebak dengan tata hukum ataupun regulasi yang kembali Jakarta sentrik gitu. Yang kita tahu sebelumnya kenapa salah satu pergolakan misalnya Aceh ini melakukan perjuangan juga karena sentralistik yang dibangun oleh Soeharto misalnya. Jadi di sini juga tantangan besar juga. Bagaimana misalnya para pegawai ataupun pejabat-pejabat Aceh memahami ini. Jadi nggak hanya sebatas mereka tahu bahwa ada UBA, tapi juga harus memahami semangatnya apa, ruhnya apa, backgroundnya apa gitu. Jadi kalau misalnya menarik juga dalam diskusi kita ini, kita tanya ini berapa orang kira-kira di pemerintah Aceh yang memahami ini. Menarik data katanya cuma 2 orang di pemerintah Aceh yang memahami ini. Jadi bisa kita bayangkan, kita nggak perlu ini, tapi ini perlu kita teliti lebih lanjut lah gitu. Jadi bagaimana kita mengharapkan misalnya departemen ataupun orang Jakarta memahami UUPA, sedangkan aparatur pemerintah Aceh, di Aceh saja misalnya masih lemah dalam memahami ini gitu. Jadi ini temuan menarik setelah 15 tahun gitu. Maka kemudian setiap langkah-langkah kebijakan dari pemerintah Aceh selalu saja kemudian mentok oleh sebab Permendagri, oleh sebab Permenkiu dan lain sebagainya, sehingga nggak bisa berbuat apa-apa katanya, nggak bisa buat apa-apa. Jadi kita lagi-lagi misalnya terjebak dalam sistem pengelolaan keuangan birokrasi yang sangat terjebak dalam misalnya di mana biaya-biaya untuk overhead ataupun biaya-biaya rutin yang lebih tinggi dibandingkan biaya pembangunan gitu. Jadi kenapa akselerasi dalam 15 tahun ini tidak bisa kita capai lebih cepat misalnya, semestinya misalnya kita harus turunkan sampai 10% misalnya angka kemiskinan, karena salah satunya juga kemudian oleh pemahaman yang kurang terhadap ini. Jadi dari pemerintah Aceh sendiri ini harus kita lakukan sesuatu nih, kira-kira untuk memperbaiki implementasi ataupun mengoptimalkan implementasi UUPA ke depan gitu, karena mereka sebagai stakeholder yang utama dalam menjalankan ini gitu. Jadi kita bisa menemukan ternyata sudah ditemukan salah satu penyebabnya gitu ya, kenapa 15 tahun ini agak sedikit lambat gitu. Oke, baik, untuk Anda saudara Lon yang ingin bergabung silakan di 0651 637 172 atau WhatsApp di 0811 689020. Kita bakal kembali lagi dalam talk show bersama ACSTF, namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.